Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada kali ini kita akan membahas tentang jenis relasi, ya, jenis relasi. Relasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, relasi yang bersifat bukan fungsi, ya kan. Yang kedua, relasi bersifat fungsi. Jadi ada bukan fungsi, fungsi atau pemetaan kalau fungsi itu disebut. Yang ketiga adalah relasi yang merupakan koresponden satu-satu, gitu ya. Nah, kata-kata atau kalimat ini maksudnya bagaimana? Mari kita lihat diagram panah berikut ini. Oke. Di sini Bapak kasih contoh 4, ya. 4 diagram panah yang masing-masing memiliki nama sendiri-sendiri. Yang pertama, ini adalah relasi bukan fungsi, gitu ya. Nah, kenapa ini disebut bukan fungsi? Nah, ingat ya, di sini masih ingat ini domain, ini fungsi, ini kodomain. Kodomainnya, ya. Masih ingat ya. Nah, kenapa ini disebut bukan fungsi? Karena contoh nih, A berpasangan dengan B1, A2 dengan B3, A3 B4. Nah, di sini yang menyebabkan ini bukan fungsi, ini adalah A-nya ini nih. A-nya ini memiliki 2. Nah, jadi satu domain memiliki dua teman istilahnya, ya. Sehingga ini dikatakan bukan fungsi. Oke, contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Ini relasi dan bukan fungsi. Jadi masih sama, ya, jenisnya kayak gini. Kenapa ini disebut bukan fungsi, ya kan? Yang pertama, ini A berpasangan dengan B1, A1 B1, A2 dengan B3. Nah, di sini ada Pak A3 yang di dalam domain itu nggak punya pasangan, maka ini disebut bukan fungsi, gitu. Ini sekarang contoh yang ketiga, ini disebut relasi dan fungsi itu atau pemetaan, ya. Pemetaan. Kenapa disebut itu? Contoh lihat nih. A berpasangan dengan B, atau A1 B1, A2 dengan B3, A3 dengan B4. Tapi ingat di sini ada sisa, di kodomain ada sisa. Nah, nggak masalah. Yang penting setiap domain, setiap anggota domain memiliki satu pasangan dengan kodomain satu, ya. Satu 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 satu, gitu. Nah, saya kasih contoh yang kedua di sini. Coba ini disebut fungsi, kenapa, ya? Yang pertama itu tadi. Sebagai contoh umpamanya begini. Ini A, ini B, ya kan? Ini A, ini B, terus di sini ada umpama nih. 1 2 3. A berpasangan dengan 1. Terus B berpasangan dengan 1, gitu. Nah, di sini ada sisa 2, ya, 2 bilangan, ya. Nah, tapi di sini meskipun pasangan dari domain itu sama, umpamanya A dengan 1, B dengan 1, tapi ini habis nih. Artinya di sini A memiliki pasangan 1, B punya 1 meskipun sama. Ini tetap disebut sebagai fungsi atau pemetaan. Oke. Terus yang selanjutnya kita belajar tentang apa itu yang disebut dengan koresponden satu-satu, ya. Nah, ini mirip dengan fungsi. Bedanya ini ada sisa, ya. Kalau di fungsi itu ada sisa, tapi kalau koresponden satu-satu nggak ada sisanya. Jadi A1 berpasangan dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3. Di sini
eh ini ya. Jadi kalau dikatakan di sini atau anggota A itu jumlahnya 3, ya kan? Terus di sini N anggota B-nya sama dengan 3 juga. Nah, dan masing-masing satu domain berpasangan dengan satu kodomain gitu. Inilah yang disebut dengan koresponden satu-satu. Jadi di sini tidak ada sisa, ya, tidak ada sisa. Ini juga tidak ada sisa, gitu ya. Kalau ada sisa ya berarti nanti yang mana, yang bukan fungsi atau fungsi gitu. Oke ya, paham ya. Jadi di sini ketentuannya adalah domain itu sama dengan kodomain sama dengan ring. Nah, ini nih. Domainnya 3, kodomainnya 3, ringnya 3. Ini berarti disebut dengan koresponden satu-satu. Jadi kalau nggak sama ini bisa jadi bisa fungsi, bisa bukan fungsi gitu. Jadi rumusnya di situ ya, bedanya ya antara ini dengan ini. Selanjutnya Bapak kasih kalian tugas untuk membuat ini ya. Ini contoh ini di buku paket ada itu ya. Jadi apakah A itu merupakan anggota A 2 kali anggota B gitu, bener? Paham nggak ini ya? Coba umpama kasih contoh ya. Kamu bikin diagram panah dulu. Ini A berapa, nah, terus masuk ke fungsi terus ini B gede banget, enak ya. Di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, surah kurang dikit nih ya, kurang ditambah ini bonus nih, 14, 16. Nah, di sini anggota A 2 kali anggota B. Di sini 1, di sini 5, ini 9. Nah, anggota A 2 kali, yaitu 2 kali anggota B. Nah, artinya komennya nih anggota 2 anggota A 2 kalinya siapa? 2 kalinya 1, gitu kan. 4 2 kalinya ada nggak? Nggak ada. 6 nggak ada ya. Ini nggak ada, sudah. Jadi ini jawabannya cuma ini. Nah, ini pertanyaannya fungsi atau bukan fungsi, nah, gitu ya pertanyaannya ini. Oke, jadi tugas kamu menjawab ini fungsi atau bukan fungsi. Selanjutnya nanti Bapak kasih tugas di WA menyusul. Demikian ya. Terima kasih, semoga kamu cepat paham. Nanti Bapak sambung lagi di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.